Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wempi Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah 1 Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Dalam menetapkan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melaksanakan pendekatan inquiry apresiatif dilakukan dengan metode Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Di sini berisi pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, baik berupa kekuatan, potensi, maupun peluang yang ada. Kemudian A, ambil pelajaran. Pada tahap ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dijadikan pembelajaran. Kemudian G, gali mimpi. Di sini berisi narasi keadaan ideal bila mana prakarsa perubahan terwujud. J, jabarkan rencana. Pada tahap ini kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan dan dijalankan segera untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Dan tahap terakhir adalah A, atur eksekusi. Pada tahap ini kita memutuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang mau diajak, dan menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, mandiri, kreatif, berkebenekaan global, berlandaskan iman dan takwa. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Berdasarkan prakarsa perubahan yang telah ditentukan tadi, maka langkah tahapan Bagja yang saya lakukan, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan di sini yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, aset apa yang dimiliki untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Adapun tindakan penyelidikan yang saya lakukan, yaitu yang pertama membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tindakan kedua yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, pengawas pembina, teman sejawat, serta komunitas praktisi terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi murid. Pada tahap yang kedua,
yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini yang pertama adalah, siapakah guru yang punya pengalaman melakukan pengembangan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pertanyaan kedua, yaitu metode atau strategi apa yang dilakukan di kelas yang dapat mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Dan pertanyaan ketiga, yaitu keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah menggali informasi dari guru yang pernah melakukan pengembangan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara ataupun berkolaborasi. Tindakan yang kedua yaitu menggali informasi dari berbagai sumber tentang mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Pada tahap berikutnya, gali mimpi. Pertanyaan pada tahap ini adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid berjalan dengan baik? Pertanyaan kedua yaitu, apa hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pertanyaan ketiga yaitu, sumber daya apa yang tersedia untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Untuk itu, tindakan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah membuat gambaran atau narasi diri saat mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dilaksanakan. Yang kedua, memajang dokumen atau hasil belajar murid dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui website sekolah, media sosial, maupun hasil karya siswa. Pada tahap berikutnya, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan pada tahap ini adalah, yang pertama, apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pertanyaan kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana mengukur kemajuan dan kelanjutan pengembangan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan yang saya lakukan yaitu pertama adalah melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program panen karya. Yang kedua yaitu membuat catatan target yang akan dicapai mingguan dan berbulannya. Yang ketiga, berbagi praktek baik tentang pengembangan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Pada tahap terakhir, atur eksekusi. Pada tahap ini pertanyaannya, yang pertama adalah, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan pengembangan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Yang kedua, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pengembangan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan yang saya lakukan yaitu mengajak rekan guru lainnya, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulannya. Demikian tahapan Bagja berdasarkan dari
prakarsa perubahan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.